Kotor teman. Bawa nih. Sapu terbang. Datanglah. Wah, nyapu ya, no kotor banget. Tinggal lu ngawen aja. A few inches later. Sedang apa nih sanak datang kemari? Aku mau foto-foto selfie di sini. Ah, ya ada foto-foto selfie mendingan bae. Oke, daripada selfie nang kene. Ya selfie sih ora apa-apa nang kene, tapi bar selfie mengko mubeng-mubeng nang area kebun raya Baturaden. Ki akeh spot-spot sing enak. Ora mung kene tok sing bisa nggo selfie, Mbak. Bisa jujur nara mas? Wah, sus tenang bae, Mbak. Iki arep foto-foto. Mengko foto-foto nang kene ya. Ya, oke. Siki dek muter-muter di situ ya. Oke, siap. Oh, nanti mas. Kita berarti ke taman dulu, Mbak. Yang enak. Nanti saya anterin. Saya pakai ini, Mbak. Sapu terbang. Nah, senang, Mbak. Mbak bonceng nang buri ya. Wis, udah prokes saya enak-enak ya. Iya, Wis, wis. Wis, Mas. Hati-hati, Mas, Oke, ya. siap. Sapu terbang. Mabur. Wah, ini lagi berbunga ini. Itu mas ada yang bagus tuh, lucu tuh. Itu apa ya tuh? Oh ya. Oh, kayaknya ngerti nek sing kiye. Iki jenenge Miss Colonimus. Ya, iki pelajaran SMP lho. Bagus apa lah? Ora percaya kan warnanya ungu kayak gue mbok. Lah iya Apa kuwi hubungannya? kue Columbus iki lho. Enggak percaya. Ora percaya iki mau anak nang pelajaran SMP iki wingi. Cuma aku medan kelalen. Ini kan Enggak Bu. percaya. Mas. Oh lah, ini mas. Nah, sini mas nih ya. Gimana, Ini Mas? aku lagi berdebat ini sama temen aku ini tentang anggrek yang ada di belakang ini mas ya. Itu yang kayak telalai gajah itu mas. Iya. Iya. Itu ini Mas, apa? Anggrek ekor tupai, Mas. Oh ekor tupai ya mas. Oh, Bukan kayak telalai gajah. Oh, kayak telalai gajah gitu. Oh, Itu ekor tupai. Rhincostilis retusa namanya. Oh kan? Ya enggak masuk tadi Columbus Gampangan itu mas. Iya, iya. Ya, aku suka lupa ini. Ini mumpung ada petugasnya ini mas. Apa mas? Andika, Mas. Mas Andika ya mas ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih mas. Leli ini katanya senang tanaman. Nah, dia pengen tahu sebenarnya di sini ini di kebun raya Baturaden ini sebenarnya ada tanaman apa aja sih mas? Kalau di Kebun Raya Baturaden kita sebenarnya dari awal sendiri temanya kita tumbuhan pegunungan Jawa, Mas. Tumbuhan yang kita koleksi di sini itu yang secara spesifik dari pegunungan di Jawa itu mulai dari tumbuhan paku, kemudian ada anggrek, ada tumbuhan kayu, semak, kemudian ada kantong semar juga. Oh, ada kan? Iya, jadi hampir semua jenis tumbuhan ada di sini. Nah, itulah semua jenis ada di sini. Kalau kamu mau yang tahu ya berarti Seneng emang ya mas ya Iya. kalau di sini asik sini. ya ngeliat. Iya. Nah, sekarang ini kan kita lokasinya lagi di apa ini mas namanya mas? Ini rumah anggrek, Mas. Rumah Iya, anggrek ya, rumah anggrek. rumah anggrek kebun raya Baturaden. Iya. Nah, di sini memang khusus anggrek mas. Ya, ini untuk koleksi khusus anggrek saja. Ada berapa mas total koleksi anggrek di sini? Kalau di sini sendiri, di rumah ini, rumah anggrek sendiri, kita punya 551 spesimen. Itu terdiri dari 119 jenis, 58 marga. Jadi sebanyak itu. Iya. Marganya, ya. Iya. Ada marga. Jadi kayak tadi itu Rhincostilis itu marganya. Oh, marganya. Jenisnya itu retusa. Mas. Oh, Retusa Terus Columbus. Iya. Ya, Jadi kalau sama-sama nama Retusa, tanaman iya. seperti itu. Iya, iya, gitu ya. Anggrek itu kan setahu saya memang dia ada yang asli gitu, sama ada yang di apa namanya disilangkan gitu ya, Iya. disilangkan di hybrid gitu ya. Nah ini kalau di kebun raya Baturaden ini
khusus menampung yang asli toh apa berbagai macam jenis anggrek ada juga di sini? Kita sih tetap ke fungsinya juga ya, sebagai kawasan konservasi kan, konservasi tumbuhan. Jadi kita semua anggrek tetap cuman kita yang utama yang spesies. Jadi spesies dari alam kita konservasi di sini. Dan untuk yang spesi bisa kita kembangkan juga di sini, nanti bisa untuk display atau penghias di ruangan-ruangan tertentu atau di lokasi-lokasi tertentu di kebun raya. Jadi nggak menutup hanya kita wajib hanya spesies aja enggak. Oh, enggak juga ya. Ada juga tanaman-tanaman anggrek yang dia Mas apa namanya? Hibrid Iya, gitu, disilangkan. disilangkan. Ya. Kalau yang untuk spesiesnya Mas, itu di sini ada berapa Mas yang di sini? Kalau untuk spesies itu tadi yang 119 itu ya? 119. Oh, berarti dari 500 119, sisanya berarti Jadi 119 itu jenisnya, sisanya itu yang 551 itu jumlah totalnya. Jumlah totalnya. Iya. Jadi umpamanya yang spesies A ada 10 tanaman di sini gitu ya. Yang spesies B ada 10 lagi, 12. Jadi totalnya ada 551. Iya. Nanti kalau seperti itu. Nah, gitu Mas. Anggrek ini kan Mas ya, tanaman yang sekarang ini memang lagi banyak diminati ini Masnya. Nah, ini kalau untuk Batu Raden sendiri ada tanaman anggrek khususnya nggak sih Mas? Kalau Batu Raden, sorry, Gunung Slamet. Gunung Slamet ya. Sebenarnya Gunung Slamet sih ada yang jenis anggrek Gunung Slamet gitu ya. Kita juga kebetulan punya jenisnya, ada namanya Malaxis slametensis. Cuman untuk sekarang ini kan ada yang pernah menemukan di tempat lain. Jadi di gunung lain tuh sudah ditemukan jenis yang sama, Malaxis. Jadi secara beritanya juga itu cuma ada di Jawa gitu. Jadi nggak khusus di Gunung Slamet tapi malah di Jawa. Oh, di Jawa ya. Bentuknya itu gimana Mas? Maksudnya yang membedakan dengan anggrek lainnya ya? Untuk Malaxis slametensis sendiri dia tumbuh di tanah Mas. Jadi anggrek itu kan tempat tumbuhnya bermacam-macam. Ada yang menempel di pohon, ada yang di tanah, ada yang di atas bebatuan, ada yang di lumut juga. Nah ini yang Malaxis slametensis ini yang tumbuh di tanah. Oh, di tanah. Iya, jadi dia masuknya terestrial atau di atas tanah, kemudian daunnya itu rada lebar seperti daun apa ya, kayak bunga kayak pohon kol itu ya, Pohon kol gitu ya. terus nanti malai atau tangkai bunganya itu naik dari tengah ke atas. Jadi bentuknya seperti itu. Bentuknya kayak gitu ya. Ini biar kira-kira biar nggak penasaran, kalau kita lihat ada nggak nih Mas di sini Mas? Ada Ya? Ada di ya. Kalau bagian sana ada. Oh, di bagian sana ada ya. Kalau Ada gitu di bagian sana. yang anggrek yang memang ditemukan di Gunung Slamet ya. Iya. Meskipun nggak hanya di Gunung Slamet ada ya, tapi setidaknya memang anggrek yang ditemukan di Gunung Slamet bentuknya seperti apa, dan ini memang anggrek ini populasinya banyak Mas di Gunung Slamet ini. Untuk populasinya sendiri di Gunung Slamet nggak begitu banyak ya, nggak tersebar secara merata. Nggak Jadi tersebar sana. bagian-bagian tertentu aja di Gunung Slamet. Termasuk dilindungi nggak ini Mas? Ya untuk Malaxis slametensis sendiri termasuk tanamannya dilindungi. Tanaman dilindungi ya Malaxis slametensis. Nah, kita lihat seperti apa Malaxis slametensis ini ya Mas ya. Ya. Bentuknya seperti apa biar nggak penasaran. Nah, yang mana ini Mas? Nah ini untuk yang jenis Malaxis itu yang ini Mas. Ini dari gerombolan ini yang tanaman ini. Nah, Oh, ini, itu ya. ini Kayak Malaxis. daun selada itu ya Mas ya? Iya, mirip Daunnya bentuknya ya. kayak daunnya berkerut gitu. Berkerut. Kemudian dia kayak batangnya juga lunak ya. Batangnya ini. Dia tumbuh di tanah Mas. Oh. Jadi nanti berbunganya ini di sini nih ya Mas ya? Iya, ini tangkai bunganya. Ini itu kebetulan bunganya sudah rontok. Ada yang jadi biji juga ini. Nah, nanti tiap ini ada berapa susunan bunganya itu di sini. Ini ada yang masih ada bunganya itu contohnya yang di sana. Iya, itu seperti itu. Itu baru akan berbunga apa Itu sudah berbunga? Sudah berbunga. Oh, sudah berbunga. Iya. Oh, bunganya segitu Mas? Iya, bunganya sebenarnya aslinya banyak dari bawah sampai ke atas, cuma itu udah rontok sebagian besar. Oh, memang besarnya segitu-gitu itu Mas ya? Iya, paling ukurannya bunganya memang segitu. Ukurannya kecil-kecil sekali. Ukurannya kecil-kecil tapi nerombol gitu ya Mas ya? Iya. Jadi
berarti banyak. kalau berbunga itu ada musimannya apa gimana Mas? Kalau anggrek biasanya musim, jadi nggak sepanjang tahun. Apalagi untuk jenis yang spesies asli ya, dia musim-musim tertentu aja berbunga. Beda dengan yang hibrid yang sudah disilangkan, dia bisa sepanjang tahun akan terus berbunga. Berbunga terus ya. Oh, jadi seperti itu bentuknya Lel. Kalau ketemu lagi jalan-jalan gitu kan ke atas gitu ketemu, oh ini ternyata anggrek Slametensis ya, ya. Malaxis slametensis. Iya. Nah itu nanti ya, jadi jangan diapa-apain ya Mas ya. Iya. Biarin aja dia tumbuh di situ ya Mas ya. Biar lestari ya. Biar lestari gitu, jangan dirusak. Dicabutin yang gitu ya. Dicabutin, Iya. ya. Udah dicabutin terus ditinggal gitu kan. Aduh, sakit bisa ya yang Mas. lagi. Sakit ya. Iya gitu. Oh, nah itu bentuknya seperti itu. Lah ini kan ada banyak ya di sini ya. Mungkin kita bisa dibantu Mas sambil lihat-lihat ke sini, mungkin agak dijelasin dikit nanti ya Mas ya ke situ. Ini anggrek apa sih? Ini anggrek apa gitu bisa Mas ya? Iya, bisa. Keliling-keliling ya Mas ya. Iya. Nah, karena ini banyak ini di sini ternyata Iya, jenis anggreknya. berbagai jenis, Berbagai jenis. Oke. Ya, baterai dong. Kita ke sono. Pak Dirgendong, sekarang kita udah pindah tempat di apa tadi Mas? Rumah Nepenthes. Rumah Nepenthes. Nepenthes itu nama lain dari kantong semar. Ini masih sama Mas Andika ini ya Mas, kita di sini mau lihat-lihat tadi untuk bentuknya kantong semar gimana, terus sama ada yang tanaman apa ya Mas ini yang gunung slamet ini Mas? Iya, kita ada jenis yang endemik Gunung Slamet. Itu ada jenis talas dan perdu semak. Nama yang talas itu Homalomena bellula, kemudian yang semak itu ada Scutellaria slametensis, itu endemik dari Gunung Slamet. Asli Gunung Slamet berarti Mas. Iya. Jadi memang ya ada di sini Iya, aja ya Mas. hanya ada di Gunung Slamet. Hanya ada di sini. Iya. Scutellaria itu tadi ya. Iya. Kita lihat aja ya bentuknya seperti apa. Mungkin teman-teman mungkin kalau main ke Gunung Slamet kayaknya pernah ya lihat ya, tapi mereka nggak sadar mungkin ya Mas ya. Iya. Kalau ini ternyata ini tanaman endemik Gunung Slamet yang harus kita jaga gitu supaya nggak hilang. Gitu. Oke gitu Mas. Kira-kira yang mana nih Mas? Banyak banget ini tanamannya di sini Mas. Banyak ini Mas. Kita lihat ya. Oh, Kita lihat. Iya. Nah, yang mana ini Mas? Yang tumbuhan apa tadi Mas? Yang untuk yang Homalomena ini, Homalomena? iya, ini untuk ini jenisnya apa? Jenisnya Homalomena yang endemik dari Gunung Slamet. Dia masuknya keluarga talas-talasan atau Araceae. Khusus ada di Gunung Slamet ya? Iya, dia cuma tumbuh di Gunung Slamet. Nah, ini kelihatannya memang sepele ya karena pohon talas ya. Iya. Ini pohon talas sepele tapi ini cuma ada di Gunung Slamet ini pohon talas yang jenis ini. Jadi kalau mungkin digawe keripik kerasanya Banyumasan ya. Rasa Banyumasan kipiwe. Iya, itu tuh. Oh, berarti memang seperti ini ya. Itu talas. Yang membedakan dia dengan talas yang lainnya apa Mas? Dari bentuk daunnya, kemudian biasanya di batangnya itu ada kayak bandul, jadi kayak bulan nggak ada tumbuh. Oh, jadi kayak ada bandulnya. Jadi kayak ada dia keluar, mungkin dia bunganya ya, tapi dia masih ini kayak bentuknya kayak gantung gini bentuknya. Jadi Gimana? ada bunganya gitu apa hanya sekedar daun kayak Sekedar gitu? itu bentuknya seperti itu. Bunganya seperti kayak menggantung gitu. Beda dengan kayak anthurium atau apa itu kan ke atas dia ada pongkolnya gitu ya. Kalau ini bentuknya ke bawah, tapi nggak terbuka seperti anthurium, tapi dia tertutup. Gitu. Iya. Terus ada apa lagi Mas yang anu Mas? Untuk yang endemik Gunung Slamet ini. Untuk endemik yang lain kita ada Scutellaria slametensis. Scutellaria slametensis itu jenis apa Mas? Itu kayak semak. Oh, kayak semak ya? Kayak semak biasa gitulah enggak. Ini salah satu anakannya. Oh, ini anakannya. Iya, ini anakannya. Untuk yang dewasa. Yang dewasa ada di sebelah situ ya? Iya, Yuk, kita lihat. Nah, itu yang ini ya Mas ya, yang ada kembang ini ya Mas ya? Iya, ini jenis yang Scutellaria slametensis. Salah satu tanaman endemik di Gunung
selamat juga. Dia tanaman semak ya. Apa namanya? Khasnya itu dia seperti ada mangkoknya nanti di mahkota Di bunganya itu. di bunganya. Jadi skutella itu bahasa Latin ya, diambil dari piring atau artinya itu piring atau cawan atau mangkok. Skutella. Jadi namanya ya skutella itu. Skutella slametensis ya. Skutellaria slametensis. Skutellaria slametensis, slametnya itu slametensisnya itu gunung slamet ya. Jadi memang nggak kelihatan kayak tanaman aneh ya Mas ya. Ya memang dari perawakannya nggak terlihat menarik. Nggak terlihat menarik ya, jadi malah ini yang kadang malah mungkin sering kelewat, jadi kita nggak sadar gitu, apa kayak godong ya gitu, atau habis kalau begitu terus ya Mas ya. Jadi memang meskipun bentuknya sederhana, tidak menarik perhatian, tidak masuk kategori indah lah ya Mas ya. Tapi ini tetap endemik Gunung Slamet ya Lela. Jadi memang perlu dilestarikan perlu lah ya Mas. dilestarikan ya, karena ini adanya hanya di Gunung Slamet gitu, di tempat lain nggak ada lah. Kalau ini di Gunung Slamet habis berarti ya habis juga ya. Nah begitu. Tapi tentang tumbuh liar gitu ya Mas ya. Ya dia tumbuh liar di Gunung Slamet. Nah, selain ini ada lagi ya Mas ya, berarti kita pengen lihat Kantong semar. kantong semar nih Mas. Ini kan kita udah di rumah semar, di rumah kantong. Kantong Rumah semar. kantong semar ya, oke. Nah, mumpung kita lagi ada di rumah kantong semar, kita kepengen lihat kantong semarnya Gunung Slamet itu kayak apa Mas? Beda nggak? Katanya seksi nih Mas Gunung. Kantong semarnya Gunung Slamet ini dengan kantong semar lainnya beda katanya. Seksi dikit ya. Oke. Kita lihat ya Mas ya. Oke, betul dong kita berburu kantong semar Gunung Slamet. Batir Ngendong, kita tadi setelah mendaki gunung melewati lembah kayak Ninja Hattori. Nah sekarang ini kita sudah berada di depan apa namanya ini Mas, nama ilmiahnya Mas? Nepenthes adriani. Nepenthes adriani. Ya. Namanya bagus ya Mas ya. Bagus ya, kan? Kenapa namanya bisa sebagus itu? Karena ini seksi ya Mas ya, katanya ya, lebih Ada sejarahnya itu. ada sejarahnya untuk itu. penamaan dan sebagainya. Iya. Nah jadi memang bentuknya ini agak berbeda dengan kantong semar lainnya ya Mas. Ya, bentuknya memang beda. Yang membedakan itu apa Mas? Biasanya untuk jenis-jenis kantong semar itu dibedakan dari morfologi secara ini ya. Nah ini dari seluruh bentuk kantongnya. Nah ini mulai dari bibirnya, kemudian dari tubuhnya sini, kemudian ada bulu di sini. Nah, kalau Adriani biasanya kenapa dikatakan seksi, karena dia bibirnya lebih tebal, terus dia punya pinggul. Jadi ada lekukannya Jadi ada gitu. lekukannya gitu. Dan Adriani. Adriani. Nah begitu. Jadi ini memang salah satu yang memang dia tumbuh di Gunung Slamet ya. Tapi memang tapi bukan endemik ya Pak Mas ya. Untuk dikatakan endemik sebenarnya untuk sampai sekarang belum jelas Belum ya. jelas ya, belum masih jelas, belum ya. jelas ya. Masih Karena jadi masih dari perdebatan, kemudian penelitian selanjutnya terus belum ada juga. Dari awal ditemukan sampai sekarang itu untuk sebenarnya nama Nepenthes adriani sendiri itu secara internasional tidak diakui. Oh gitu. Karena di Sumatera sudah pernah ditemukan dengan jenis yang sama. Di sana namanya Nepenthes patulata. Jadi Nepenthes adriani hanya diakui sebagai nama sinonim dari spatulata. Dari spatulatanya. Jadi bukan jenis yang lain, makanya seperti itu belum ada kejelasan mengenai Nepenthes adriani sendiri sebagai endemik di Gunung Slamet. Tapi memang dia ditemukan di Gunung Slamet juga, tapi di tempat lain juga ada, tapi baru di Sumatera itu Mas. Apa di Iya, tempat lain juga ada? kalau di Jawa sendiri belum ada. belum pernah ada informasi yang menyebutkan kalau Nepenthes adriani ditemukan di gunung lain selain di Gunung Slamet. Gunung Slamet ini ya. Kalau di Jawa ya. Iya. Berarti antara Jawa dan Sumatera ini. Iya. Nah, jadi bentuknya seperti ya. Iya. Dia
Tapi kalau yang umumnya ya hanya sekedar apa kayak nggak ada lekukannya gitu ya Iya, Mas ya? kalau secara Iya, umum iya. kita kan punya 8 jenis Nepenthes di sini. Nah, nanti bisa dilihat perbedaannya bentuk-bentuknya kantongnya seperti apa untuk jenis-jenis yang lain. Nah, gitu Batir Ngendong. Jadi ada banyak banget sebenarnya jenis tanaman ya. Kalau kita kesini aja nanti kita bisa melihat berbagai macam jenis tanaman. Ada tadi kita anggrek ya Mas ya. Terus sekarang di sini ada kantong semar dan sebenarnya sih banyak. Kita bisa ngelihat banyak aneh ya Mas, tanaman-tanaman yang memang itu udah ada identitasnya gitu ya Mas ya. Ada. Jadi kita bisa tahu kita datang ke sini nggak cuma sekedar jalan-jalan tapi juga menambah pengetahuan ya. Oh ini namanya pohon kaktusinus elektrus ya, misal seperti itu. Jadi bisa untuk menambah pengetahuan juga dan di sini ini berarti Mas kalau ini kan tadi kita sekarang lagi di rumah Nepenthes, terus tadi kita main lagi ke rumah anggrek. Selain itu ada lagi nggak Mas teman-teman? Kalau kita pengen spot-spot untuk tanaman gitu. Koleksi tumbuhan kita ada taman liana, kemudian taman paku di sini, kemudian bambu ada. Di depan juga di gerbang itu ada koleksi tumbuhan Jawa. Jadi Flora of Java di depan sana. Jadi kita sudah punya Dekat gerbang itu ya? Iya, dekat gerbang itu. Kembang Jawa itu ya, Flora of Jawa. Wah, berarti kalau kita main ke sini banyak sekali yang bisa dipakai buat selfie ya. Jadi tanaman-tanaman yang mungkin langka, yang mungkin aneh-aneh gitu. Dan pemandangannya bagus. Nah, gitu Batir Ngendong. Setelah kita tahu nih ya bahwa memang ada tanaman-tanaman yang kelihatannya sepele ya Mas ya? Iya, kelihatannya sepele tapi ternyata memang ini endemiknya Gunung Slamet gitu. Jadi makanya sebisa mungkin kalau kita main ke Gunung Slamet gitu ya kan nggak hanya sekedar menikmati pemandangan tapi juga sekaligus Nambah pengetahuan. nambah pengetahuan dan melestarikan. Jangan terus kemudian ketika ketemu oh ya apa nih rumput nih gitu. Nah, sekarang udah tahu bentuknya. Jadi kalau besok-besok main ke Gunung Slamet ketika lihat ini ternyata kenalan aja langsung gitu. Kalau ketemu langsung ya karena menyaksikan secara langsung ya. Kalau ini kan cuma di layar kaca lah. Nanti kalau udah ketemu secara langsung mungkin dijaga ya Mas ya, dilestarikan ya, tidak dicabuti sembarangan, tidak dirusak sembarangan ya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Mas buat teman-teman yang nanti mau main kesini gitu. Apa asiknya nih main kesini nih? Ya. Buat Batir Ngendong ya. Iya. Batir Ngendong. Batir Ngendong silahkan aja berkunjung ke Bundaya, nikmati suasana alam. Kesegaran hutan alam di sini bisa dinikmati, kemudian saling menjaga lingkungan ya, tumbuhan dijaga biar tetap lestari dan bisa dinikmati sampai anak cucu nanti. Betul ya. Bukan cuma kita doang yang selfie ya nanti ya. Iya. Di sini ya nanti anak susunya juga selfie Iya di sini. bisa, ya. masih ada. Gitu. Jadi nggak cuma cerita aja, nggak cuma lihat Cerita dari gambar, gambar. ya benar. Jadi bisa lihat langsung. Mungkin tempatnya baik dulu. Iya. Nah, Batir Ngendong, saksikan terus ngendong-ngendong selanjutnya bersama saya, Puput Nursetyo. Saya Laili Media. Saya Andika Adi Krisna. Radar Mas Ngendong. Ngendong. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini.